selamat pagi. Bertemu kembali di Senin yang indah. Kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 39 ayat yang pertama dan yang kedua. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Saudaraku, saat engkau mendengar ada seseorang yang mengalami sakit dan hampir mati, lalu dia mengalami kesembuhan, bagaimana reaksimu? Penasaran? Ingin tahu kok bisa sembuh ya? Ada seorang raja Yehuda yang bernama Raja Hizkia. Dia mengalami sakit dan hampir mati, lalu dia mengalami kesembuhan dan umurnya diperpanjang 15 tahun lagi oleh Tuhan. Berita ini tersebar sampai ke seluruh pelosok, bahkan sampai ke luar negeri. Hal ini mengundang rasa penasaran dari Babel, sehingga Raja Babel mengutus para utusan untuk datang kepada Raja Hizkia dan membawa pemberian. Tujuannya adalah untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi. Tentunya Hizkia gembira, saudaraku, pada waktu dia menyambut kedatangan utusan dari Babel. Waduh, care banget ya mereka sama aku. Mereka mau datang untuk melihat kondisi aku yang baru sembuh dari sakit dan mengalami mukjizat. Padahal saudaraku, mereka dari negeri yang jauh loh, yaitu dari Babel. Terlepas dari motif kedatangan mereka untuk mendengarkan dan melihat tanda mukjizat tersebut, hati Raja Hizkia sangat bersuka cita. Hizkia tidak menyadari, saudaraku, pada waktu utusan para Babel itu datang dan Allah meninggalkan dan mencobai dirinya. Allah ingin melihat isi hati Raja Hizkia yang baru mengalami mukjizat dari Tuhan, yaitu kesembuhan. Waktu ditanya berkenaan dengan tanda, oh, tanda ajaib itu. Oke, kata Raja Hizkia. Lalu dia bercerita, aku berkata kepada Yesaya, yaitu Nabi Allah, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Lalu aku meminta, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Itulah tanda ajaibnya. Wah, Raja Hizkia sangat senang sekali, dia bersuka cita. Saking senangnya hati Hizkia, wah, dia bawa para utusan itu keliling, ibarat bilang touring ya, touring kerajaan Yehuda, touring istana. Semua perbendaharaan yang ada itu dibuka dan dikasih lihat. Wow, sambil para utusan melihat, wow, banyak sekali ya harta benda dari Raja Hizkia ini, dan termasuk harta benda dari nenek moyang. Ya, oke. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan oleh Raja Hizkia kepada mereka. Saudaraku, setelah para utusan itu pulang, kesukacitaan berganti dengan kedukaan. Apa yang terjadi? Nabi Yesaya datang dan bertanya kepada Raja Hizkia,
apa yang sudah dia perbuat dan siapa para utusan itu. Setelah itu Nabi Yesaya memberitakan akan datangnya penghukuman kepada bangsa Yehuda melalui bangsa Babel. Beritanya adalah yang pertama, semua harta benda yang sudah engkau perlihatkan kepada para utusanmu itu, semuanya akan diangkut ke Babel. Yang kedua, keturunanmu itu akan menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Yang ketiga, peristiwa ini akan terjadi setelah masa pemerintahanmu berlalu. Hah? Raja Hizkia menjadi terkejut. Oh, tapi sebentar. Rasa terkejutnya hanya sebentar. Setelah itu dia mengatakan, tidak apa-apa. Asal ada damai dan keamanan di masa pemerintahanku saja, it's okay. Lagian peristiwa itu kan akan terjadi setelah aku meninggal. Saudaraku yang terkasih, melalui peristiwa ini Allah tahu isi hatinya Hizkia. Ternyata Hizkia, kamu tidak berubah. Keangkuhanmu, kesombonganmu, egoismu. Oh Hizkia, padahal seharusnya kamu sadar bahwa kamu baru saja mengalami mukjizat yang dari Allah, yaitu kesembuhan dari kematian. Kamu dikasih anugerah hidup 15 tahun lagi. Bukankah seharusnya itu membuat engkau bersyukur dan engkau menyadari bahwa ada Allah yang berkuasa itu, yang memberikan kesembuhan dan mukjizat, sehingga tidak ada kesombongan lagi di dalam hatimu, dengan satu kesadaran, hidupku adalah hidup oleh anugerah. Saudaraku, Allah tahu isi hati Hizkia. Ya, meskipun tidak ada seorang pun yang tahu isi hatinya, tapi Allah tahu. Dan Allah sudah menguji, mencobai Hizkia. Oh Hizkia, saudaraku, Allah juga tahu isi hatimu. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu isi hatimu, meskipun itu tersembunyi dari orang lain, tapi Allah tahu. Untuk mengetahui kemurnian dari hati kita, memang hati kita itu perlu diuji, supaya nyata apakah hati kita itu masih melekat kepada kesombongan, keangkuhan dan harta benda yang kita miliki, ataukah hati kita itu sudah terpaut dengan Allah, dengan sebuah respon ucapan syukur bahwa hidupku ini adalah karena anugerah, karena Allah yang bermurah hati memberikan kehidupan itu kepada aku. Mazmur 139 ayat 23 mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Karena di mana hartamu itu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus mengatakan demikian. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena itu saudaraku, hidup yang kita miliki itu adalah hidup karena anugerah. Biarlah kita boleh mengisi kehidupan kita dengan respon yang baik, menyadari tidak ada gunanya kita angkuh, kita sombong, kita bermegah dan kita menaruhkan segala sesuatu mengandalkan kepada harta kekayaan kita. Tidak ada. Semua itu karena anugerah. Dan biarlah kita boleh merefleksi diri akan kebaikan dan karya tangan Tuhan, sehingga tidak ada satu kredit pun yang kita ambil dari kemuliaan Tuhan. Kita tidak berlaku ceroboh dan tidak bodoh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar.
Tuhan, ampuni kami dalam kehidupan kami. Seringkali kami berlaku ceroboh dan bodoh, Tuhan. Kami lupa bahwa hidup yang kami hidupi adalah anugerah yang sudah Engkau berikan bagi kami. Ampuni kami, Tuhan, jikalau ada keangkuhan, kesombongan, keegoisan yang hadir di dalam hidup kami, dan itu merampas ya Tuhan kemuliaan yang seharusnya kami kembalikan kepada Engkau. Ampuni kami, Tuhan. Biarlah kami boleh disadarkan di dalam tahun 2020 kami hidup karena anugerah, dan memasuki tahun 2021 kami hidup karena anugerah. Biarlah segenap kehidupan kami boleh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.